Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, atau mengenakan pikiran yang baru. Begini saudara, hidup kita menjadi seperti sekarang ini, ada banyak yang mempengaruhinya. Ada hal-hal yang terjadi karena kita mau dari awalnya. Ada juga banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Misalnya malapetaka, sakit. Tapi saudara, akibat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sebagian besar ditentukan oleh pikiran kita sendiri. Ya, pikiran itu menentukan kita menjadi apa adanya kita. Dalam Psalm Salomo dikatakan, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri, begitulah jadinya dia. Saudara, dulu kita punya pikiran lama. Pikiran yang dikuasai iblis. Dan pikiran itu tidak boleh ada lagi sekarang. Dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pikiran yang lama dikendalikan pada iblis. Di mana kita bilang, saya anak kita. Kita berpikir saya anak kita. Kita bertindak saya anak kita dikendalikan oleh pikiran. Suatu hari saya pernah berbicara dengan seorang ibu dan bilang kepada dia cerita tentang anaknya yang bertindak keterlaluan terhadap dia, dan anak itu diusir. Terus saya bilang begini, ya diampunilah anaknya. Dia bilang, diampuni. Dia bilang, enak aja, anak sudah kurang ajar diampuni. Saudara-saudara, itu pikiran yang lama. Karena tidak seharusnya anak dibuang dan tidak diampuni. Dalam pikiran Kristus, Tuhan kan membuang kita. Berapapun besarnya dosa kita, bahkan sekarang ini pun Tuhan tidak membuang kita. Kalaupun kita melakukan kesalahannya sangat besar sekalipun dia tidak membuang kita. Kenakan pikiran yang baru. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16, kami memiliki pikiran Kristus. Kita mesti belajar, saudara-saudara, mengendalikan segala sesuatu dengan pikiran Kristus. Saya ulangi lagi. Yang menimpa kita banyak di luar kendali kita. Tapi, bagaimana kita jadinya, itu pikiran kita yang menentukan. Ya. Kita perlu mengendalikannya dengan pikiran Kristus. Orang berbicara tentang pikiran positif. Saya tidak berbicara tentang pikiran positif, tapi pikiran Kristus. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, dari sekian kriteria yang ada dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, itu sebetulnya memikirkan untuk kebaikan orang lain. Kalau pikiran positif mungkin itu untuk kebaikan saya. Tapi kalau memikirkan seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, itu untuk kebaikan orang lain. Karena itu diminta dalam hidupmu bersama, kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita akan punya reaksi yang berbeda terhadap situasi buruk yang menimpa kita, terutama. Ada satu cerita tentang seorang bernama Janet. Janet ini melayani Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, setia kepada Tuhan. Satu kali dia kena kanker yang parah. Sampai pengobatan itu begitu sulit, dia tempuh. Dan waktu ada orang tanya, bagaimana pikiranmu?
pada waktu kamu terkena kanker itu, bisa bersyukur enggak sama Tuhan? Dia bilang, oh saya bisa bersyukur pada Tuhan pada waktu saya menderita kanker. Apa yang disyukurkan? Dia bilang, saya bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena yang terkena kanker itu saya, bukan saudari saya, saudara perempuannya, bukan juga ibu saya. Saudara, pikiran Kristus itu berpikir tentang kebaikan orang lain. Karena mengasihi orang lain. Kita sudah dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Yang pikiran dan roh yang baru ini jangan dibiarkan nganggur. Tapi dengan pikiran dan roh yang baru ini, kita buang pikiran-pikiran yang lama. Yang bilang, enak aja. Ya, kau juga bisa berbuat seperti itu. Tapi roh yang baru dalam Tuhan Yesus. Pikiran yang baru dalam Tuhan Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Ini ada proses seumur hidup, saudara. Proses seumur hidup. Ya, bukan terjadi begitu saja. Karena ini merupakan proses seumur hidup, berarti dibutuhkan komitmen kesungguhan hati seumur hidup. Tapi, bagaimanapun sulitnya, mari kita yang sudah dibaharui dalam roh dan pikiran kita, menguasai pikiran kita dengan pikiran yang baru, pikiran Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.